Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan dalam damai sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Suara Firman. Bacaan firman Tuhan pasal demi pasal dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Hari ini kita akan membaca dan merefleksikan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-7. Kisah di mana bahtera Nuh akhirnya ditutup dan air bah melanda bumi. Ini bukan hanya kisah tentang penghukuman, tetapi juga tentang perlindungan dan keselamatan bagi mereka yang taat kepada Tuhan. Sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan, marilah kita awali dengan doa. Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka untuk merenungkan firman-Mu. Ketika kami membaca kisah air bah, tolong kami untuk melihat kasih-Mu yang tetap memelihara orang yang hidup dalam kebenaran. Jadikanlah firman-Mu ini pelita bagi jalan kami dan peringatan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal yang ke-7. Air bah ayat 1 sampai 24. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh.
40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, apa makna kisah ini untuk kita? Kita meyakini ini bukanlah sekedar tragedi di masa lalu. Ini peringatan dan sekaligus janji. Dalam Kejadian pasal yang ke-7 ini, kita melihat bahwa ketaatan Nuh menyelamatkan keluarganya. Bukan karena Nuh hebat, tetapi karena ia masuk ke dalam bahtera. Ia taat melakukan yang diperintahkan Allah. Bahtera bukan hanya bangunan kayu, tapi simbol perlindungan Tuhan bagi orang yang benar. Bukan Nuh yang mengunci bahtera, tetapi Allah sendirilah yang bertindak seperti yang ditunjukkan pada ayat 16. Yang artinya bahwa keselamatan adalah karya Allah, bukanlah usaha manusia. Seperti Yesus yang datang untuk kita. Meskipun penghakiman air bah datang, Tuhan tidak membiarkan mereka yang taat binasa. Air bah menghancurkan, tapi juga membarui. Setiap hujan berhenti, ada pelangi, lambang janji Allah. Ini mengajarkan kita bahwa di tengah dunia yang rusak, iman dan ketaatan adalah tempat yang aman dan yang sejati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, seperti Nuh, kami pun ingin hidup dalam kebenaran dan taat pada suara-Mu. Saat dunia di sekitar kami gelap dan penuh kebingungan, kiranya jadilah Engkau tempat perlindungan kami. Tolong kami untuk membangun hidup di atas perintah-Mu, bukan pendapat manusia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara. Terima kasih telah membaca firman Tuhan bersama kami hari ini. Jika video ini memberkati Anda, silakan like dan subscribe. Dan tuliskan di kolom komentar, aku mau hidup di dalam bahtera Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan firman berikutnya di Kejadian pasal yang ke-8 mengenai kisah pemulihan. Kiranya damai yang dari Kristus selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.